Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, jangan lupa sebelum materi tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Seperti biasa teman-teman semuanya, lakukan saja, tulis saja apapun yang menjadi hajat Anda, tulis saja. Insya Allah teman-teman semuanya, berkali-kali saya sampaikan, jangan sepele dengan doa Anda, impian Anda, jangan sepele, tuliskan saja. Insya Allah ketika dilihat orang, dibaca dan diaminkan, itu bisa jadi mempercepat jalan terkabulnya doa Anda. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Langsung ke materi. Gini teman-teman semuanya, pernah nggak kamu ini ya berdoa ke Allah itu, ngeluh lah ke Allah, bahasa saya itu ngeluh ke Allah. Gini bahasanya, ya Allah, aku capek, aku lelah, aku jenuh, sampai kapan harus seperti ini ya Allah? Aku rasanya sudah bosan, rasanya ingin mengakhiri hidup, ingin melarikan diri. Aku nggak tahu harus berbuat apa ya Allah. Harus sampai kapan ya Allah seperti ini, ditagi, dihina, direndahkan. Pernah nggak begitu teman-teman semuanya? Pernah nggak berdoanya seperti itu? Artinya ngeluh lah, ngeluhnya ke Allah, curhat ke Allah. Saya yakin pasti pernah. Apalagi teman-teman saat ini yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, pingin banget hutangnya cepat lunas. Saya yakin pasti pernah berdoanya itu seperti itu, ke Allah itu begitu, curhat gitu ya, curhat. Apakah itu salah? Enggak teman-teman, enggak salah. Karena saya juga dulu begitu. Itu kalimat itu, kata-kata itu keluar karena memang sudah lelahnya hati kita, capeknya pikiran kita, karena beban hutang, beban hidup yang nggak kunjung selesai dan nggak kunjung lunas-lunas. Hingga akhirnya pun kita merasa capek, lelah, bingung, stres, semuanya campur aduk jadi satu. Kita sudah berusaha untuk mengamalkan ini dan itu, sudah berikhtiar sana dan sini, membangun bisnis, cari pekerjaan, tapi hasilnya nggak kita ketemukan. Akhirnya pun kita down, kita hampir putus asa, kita hampir menyerah, hingga yang keluar kalimatnya seperti itu, ya Allah sampai kapan? Ya Allah aku capek, ya Allah aku lelah, ya Allah aku bosan, ya Allah harus gimana lagi, harus amalkan apa lagi. Saya yakin teman-teman semuanya, saya pasti pernah mengalami itu. Saya sebenarnya kalau bahas ini tuh rada-rada nggak tahan juga. Kenapa? Karena memang saya memahami betul ya, gimana nggak enaknya hidup kita dalam sehari-hari itu penuh dengan tekanan. Kita dicaci, diancam, apalagi apa ya, kata-kata itu mengancamnya dengan bahasa yang benar-benar menyakitkan. Pokoknya gitu deh, saya nggak kuat untuk ceritakan. Intinya itu tadi teman-teman semuanya ya. Artinya sudah nyerah, sudah nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Nah kalau Anda sudah berada di posisi itu, bahkan kalimat-kalimat doa seperti itu sudah Anda ucapkan, saran saya cuma satu caranya teman-teman semuanya. Apa itu? Pasrah ke Allah. Gak ada cara lain teman-teman semuanya, pasrah. Kenapa saya katakan makin Anda memaksa, memburu, berusaha untuk mencari solusi dengan cara Anda, pasti nggak ketemu. Artinya kita maksain diri nih, ketemu teman, nemuin saudara atau nemuin siapapun dengan tujuan supaya kita dapat pertolongan, dapat solusi, bisa membantu menyelesaikan masalah kita, termasuk utang kita. Tapi pada akhirnya yang kita dapatkan adalah nol, kita nggak dapat apa-apa. Itu pernah saya rasakan teman-teman semuanya. Saya maksakan diri tuh, padahal sudah berada di titik mentok, sudah nggak ketemu lagi solusi, sudah kira-kira sudah 12 pas, sudah nyerah gitu ya. Tapi saya mencoba untuk memaksakan diri, berusaha untuk mengandalkan teman, mengandalkan relasi dan segala macamnya. Tapi yang saya dapatkan adalah nol, nggak ada. Terus langkahnya bagaimana, solusinya bagaimana agar kita bisa keluar dari masalah itu, jeratan hutang? Itu tadi saya katakan, nggak ada cara lain kecuali pasrah. Tapi ingat teman-teman semuanya, pasrah di situ bukan berarti kita duduk diam menerima takdir bagaimana terserah engkau ya Allah, bukan begitu teman-teman semuanya. Yang saya maksud pasrah itu adalah sudah nyerahkan sepenuhnya ke Allah, sudah mau gimana lagi ya Allah. Makanya dulu bahasa saya itu ya, yang keluar dari hati saya itu, ya Allah, toh dunia ini milikmu, harus gimana lagi? Hamba sudah berusaha cari
bekerja, cari solusi, berusaha beribadah, toh engkau boleh buka jalan, ya sudah ya Allah, nggak apa-apa, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah, apapun yang terjadi, ya sudah deh, itulah yang terbaik. Terserah engkau ya Allah. Satu hal yang hamba minta padamu ya Allah, tolong jangan tinggalin aku untuk menghadapi ini semua. Tolong berikan kekuatan kepadaku agar aku bisa melewati ini semua. Tolong ya Allah, kuatkan hatiku dikala aku dapat tekanan-tekanan dari orang-orang yang sedang menagih. Kalimat-kalimat itu akan muncul teman-teman semuanya. Itu artinya apa? Pasrah kita itu benar-benar menyandarkan sepenuhnya ke Allah. Tapi kita tetap berusaha, tetap bergerak, tapi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memaksakan, mengandalkan, tetap berusaha cari teman, cari saudara dengan niat supaya dapat pertolongan. Ini berbeda. Artinya yang kita lebih kedepankan itu adalah rasa ridho kita kepada Allah. Nah, ternyata kalau itu yang kita lakukan, di sanalah muncul rasa menerima, rasa ridho, sabar, ikhlas. Kita sudah sadar, kita sudah memahami bahwa kita ini lemah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa di kala itu. Akhirnya kita pun berusaha untuk menerima kondisi itu dengan rasa yang gak enak, dengan rasa yang benar-benar menyakitkan. Tapi kita mau protes, mau menjerit bagaimanapun gak bisa, karena memang itu semuanya takdir Allah. Hingga pada akhirnya pun kita menerima ketetapan dan takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada kita. Akhirnya kita menerima, yang muncul kalimat gak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Hidup akan terus berlanjut, hidup akan terus kita hadapin. Dan satu lagi yang harus diyakini bahwa gak mungkin Allah tuh ngasih ujian di luar batas kemampuan. Jadi kalau Anda merasa beban Anda sudah berat banget, Anda rasanya ingin nyerah, Anda rasanya ingin mati, ingat teman-teman semuanya, kalimat saya tuh ingat ya. Dan Allah sendiri yang katakan tuh bahwa nggak mungkin Allah tuh kasih ujian di luar batas kemampuan, pasti mampu. Makanya yang WA kasih itu saya katakan, Pak saya sudah nyerah, Pak saya oleng, Pak saya capek segala macam. Saya katakan, insya Allah pasti sanggup, insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti selesai. Saya selalu katakan begitu. Kenapa? Dasarnya itu begitu, karena saya meyakini bahwa nggak mungkin Allah kasih masalah, kasih ujian di luar batas kemampuan. Nah, Anda pun begitu teman-teman semuanya. Kalau Anda sudah berada di titik nol dan benar-benar merasa capek dan jenuh, ya sudah, lepaskan saja ke Allah, pasrahkan saja, terserah deh mau gimana, terserah. Yang penting kita tetap jangan jauh ke Allah dan kita tetap berusaha semaksimal semampu kita, dan kita benar-benar berusaha untuk datang ke Allah. Justru yang makin kita geber itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah SWT. Artinya lebih benar-benar lebih mendahulukan ikhtiar langit. Tetap bergerak, tetap mencari peluang, tapi nggak memaksakan diri seperti sebelumnya. Artinya terserah deh mau diapain sama Allah, terserah deh mau gimana, mau dimaki, mau dihina, bahkan mau dipenjara dan segala macam, itu sudah nggak peduli lagi, sudah pasrah pun ke Allah. Nah, justru kadang-kadang kalau kita melakukan seperti itu, pertolongan Allah itu justru datang. Memang kadang-kadang banyak yang terjadi, bahkan saya juga pernah mengalaminya. Di titik-titik terakhir itu justru pertolongan Allah itu hadir teman-teman. Sebagaimana kita lihat kisah-kisah ketika Nabi Musa dikejar-kejar gitu ya, depan lautan, belakang Fir'aun, dikejar-kejar, yang taruhannya nyawa, akhirnya pasrah pol, dan dia hanya meyakinkan umatnya saat itu bahwa sesungguhnya Allah bersama kita. Benar teman-teman semuanya, di situ pertolongan Allah datang. Sama juga ketika Ismail ya, ketika berada di gurun pasir itu bersama ibunya, kan butuh air, dia haus, ibunya berlari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali tetap berikhtiar. Pada akhirnya pun pasrah ke Allah, dan ketika pasrah itu hadir, Allah tolong dengan cara yang tidak terduga-duga. Nah, bisa jadi cara kita bisa jadi Allah menolong kita dengan cara seperti itu, teman-teman. Karena kita nggak ngerti ya dari mana Allah itu menolong, jalannya seperti apa, bentuknya seperti, kita nggak bisa tahu. Dan apakah dari teman, apakah dari pekerjaan kita, ataukah dari mana, kita nggak pernah tahu. Yang pasti teman-teman semuanya, jangan nyerah dulu dan jangan putus asa dulu. Kalaupun hatimu sudah memang capek banget, pikiran capek banget karena menghadapin hal itu nggak berhenti, ancaman, dimaki-maki, ya lepasin ke Allah, pasahin. Ente nggak bisa memaksa harus begini, nggak bisa protes. Anda mau menjerit bagaimanapun, itulah fakta hidup yang harus dia jalani, dan itulah takdir yang harus kita nikmatin. Nggak ada cara lain, caranya begitu. Nah, untuk langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya tetap perbaiki diri. Makanya saya katakan untuk amalannya perbanyak istighfar.
banyakin minta ampun sama Allah dan berharaplah semua kesulitan yang terjadi pada diri kita itu sebagai jalan ampunan atas dosa-dosa kita. Dan sebenarnya kan kesulitan hidup yang ada diri kita itu ya anggap saja sebagai penghapus dosa. Dengan sabar itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan nyerah dulu teman-teman semuanya. Nah kalau itu dari saya, salah sini dari saya teman-teman semuanya. Makanya kalau kamu sudah benar-benar berada di titik nol, berada di titik rendah ya, saya sarankan udah deh, jangan lagi andalkan amalan dulu. Kalau amalan saya katakan udah deh, cukup banyak istighfar aja. Jaga sholat 5 waktu, kerjakan sholat-sholat sunnah, kemudian berusahalah untuk melakukan ibadah. Ya ibadah baca Quran, tahajud. Anda nggak usah lagi sibuk-sibuk ngandelin amalan, harus ngamalan ini, ngamalin ini, nggak usah. Kalau untuk amalan cukup sederhana, yang penting wajib Anda kerjakan, sunnahnya duha insya Allah Anda berusaha kerjakan, tahajud Anda kerjakan. Kemudian untuk zikir wiridnya ada, perbanyak istighfar saja teman-teman. Minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau menurut saya itu teman-teman, justru kalau benar-benar kita menyerahkan urusan itu pol-polan ke Allah, benar-benar ke Allah, justru di situ sebenarnya nanti jalan akan dibuka sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.